waladin au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ini juga khusus bagi orang-orang yang berilmu, lalu ia mau mengamalkan ilmunya, mau mengajarkan ilmunya, kemudian orang yang diajarinya, orang yang dididiknya tahu lalu mengamalkannya. Ini khusus orang yang berilmu. Lah yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini siapa saja yang menikah dan punya anak lalu mampu mendidiknya menjadi anak soleh. Umpamanya kita nggak mampu mendidik anak kita, minimal kita serahkan ke bapak, Pak Yai, Pak Ustadz, masyayikh, asatidz, ke pondok, madrasah, agar dididik oleh beliau menjadi anak yang soleh. Pendek kata, ketika anak kita menjadi anak yang soleh, maka pahala untuk kita yang kelak akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mengalir pahalanya. Anak kita kelak itu juga akan menikah. Semoga anaknya lagi anak yang soleh, punya anak soleh. Anaknya lagi dewasa menikah, punya anak lagi anak soleh. Terus menerus pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya sampai pada kakek neneknya. Hadirin rahimakumullah. Karena ibadah ini istimewa yang dipondasi untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong antara seorang suami dengan seorang istri, bermitra, berkomunikasi, bekerja sama untuk meraih kebahagiaan bersama di dunia sampai di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, cobaan yang bermacam-macam. Ujian itu ada kalanya berupa kenikmatan, berupa anugerah rizki, harta, ilmu, kesehatan, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Ada pula ujian itu yang berupa sebaliknya, hal yang menyusahkan, menyedihkan, ataupun kesulitan lainnya. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab Hasyiatu Tuhfatul Murid ala Syarhi Manzumati Jauharatit Tauhid mengatakan, syada'idud dunya mimma yulzimul abda syukru 'alaiha bi annaha ni'amun haqiqatan. Kesulitan di dunia hakikatnya adalah anugerah yang wajib kita syukuri, sebab itu hakikatnya adalah nikmat. Dengan mendapat ujian kita tahu bahwa kita hamba yang lemah. Dengan mendapat ujian kita tahu dunia ini adalah tempat ujian. Ad-dunya darun imtihanin, ad-dunya darul ibtila'in wa imtihan, la darul ikramin wa ihsan. Dunia ini adalah tempat ujian, tempat kita untuk menempa diri kita, mengasah diri kita untuk tahu sejatinya kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Kita tahu cara menyembah kepadanya, kita tahu cara beribadah kepadanya, untuk kemudian kita selalu bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, pantaslah orang yang menikah itu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai baginda Nabi bersabda, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa menikah karena Allah, barang siapa menikahkan, kalau menikahkan berarti wanitanya, menikahkan karena Allah, maka orang itu berhak mendapatkan wilayah dari Allah. Para muhaddisin mengartikan wilayah itu adalah rahmah, barokah, ridho, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk darajah kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika orang mulai awal menikah sampai kemudian ia mempertahankannya sampai maut menjemputnya, maka dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernak-pernik kehidupannya
cobaan, ujian datang silih berganti, semuanya merupakan sebenarnya hakikatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab jihad, diterangkan bahwa salah satu bentuk jihad seorang suami, seorang bapak, seorang ayah adalah memberikan makanan yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, menjamin gizi mereka, menjamin obat-obatan ataupun uang untuk berobat barangkali suatu ketika mereka sakit. Ini merupakan jihad luar biasa fil ahwal asy-syakhsiyah. Perjuangan yang luar biasa itu menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang telah menikah itu, baik yang baru menikah ataupun sudah lama menikah, baik yang punya anak sampai cucu, semuanya merupakan ladang jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena mereka membawa misi taksisil usrah, membangun keluarga agar mereka semua selamat di dunia dan akhirat, agar semuanya dipastikan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, agar mereka semua dipastikan menjadi orang-orang muslim mukmin yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, perjuangan ini sangat panjang. Perjuangan ini tidaklah ringan. Oleh karenanya, berbahagialah bagi siapapun yang menikah, karena ini merupakan ladang ujian, ladang untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai darajah orang-orang yang bertakwa, sehingga kelak ketika kita sudah kembali saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus dari anak-anak kita yang soleh-soleh yang telah kita didik, baik kita didik langsung ataupun dididik oleh para masyayikh, para asatidz yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ghafirul dhunubi wal khataaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ibad wal baraya, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syafi'ul ummati yaumal qiyamati minal adzabi wal balaya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dabin nufusit tahirati wa nafa'isil mazaya. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha khaliqal makhluqat waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wal fawahish wal munkarat, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad amarna bit taqwa fa qala 'azza wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani rahmatullah, i'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum amran 'azima faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ra'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat
Allahumma ya Allah, aslih ulama'ana wa masyayikhana wa asatidana wa muallimina wa hukamana wa qudatana salahan tamma waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an